Tan, binder gue hilang. Sahla tampak panik saat tak menemukan bindernya di dalam tas. Sahla berdecak kesal, binder itu sangat penting bagi Sahla karena berisi rangkuman materi-materi kuliah. Coba lo cari dengan benar. Kali aja kesalip. Balas Tania. Sahla menggelengkan kepala, tercetak sekali raut panik di wajahnya. Gadis itu kembali memeriksa isi tasnya, namun hasilnya tetap nihil. Sahla tak menemukan binder miliknya. Perasaan tadi gak lo masukin tas deh, jatuh mungkin. Sahla menepuk jidatnya, dia baru ingat saat tadi dirinya memang tak memasukkan binder tersebut ke dalam tas. Sahla merutuki dirinya sendiri yang teledor. Tadi kan kita ke kantin Visip otomatis ngelewatin gedung vape. Antara dua tempat itu. Gue mau cari sekarang. Ucap Sahla. Sorry, gue gak bisa bantu. Telepon telepon gue minta dijemput. Gak apa-apa lo duluan aja, gue bisa cari sendiri. Balas Sahla. Setelah Tania pergi, Sahla menggendong tasnya lantas mulai melangkahkan kaki menuju kantin Visip. Lagi-lagi Sahla merutuki dirinya sendiri yang ceroboh. Sahla. Panggil seseorang membuat Sahla memberhentikan langkahnya. Gadis itu menoleh dan mendapati cowok jangkung berkulit putih bersih tengah tersenyum ke arahnya. Satu hal menarik perhatian Sahla. Binder gue. Pekik Sahla. Oh iya, tadi gue nemuin binder lo di depan kantin Visip. Ucap cowok itu sembari menyodorkan binder milik Sahla. Sahla langsung menerima binder tersebut dengan raut sumringah. Makasih ya, ini penting banget buat gue soalnya. Lo Satya kan? Satya mengangguk masih dengan senyumannya. Jangan lupakan lesung pipinya yang terlihat jelas menambahkan kesan manis. Sama-sama, lain kali jangan ceroboh. Atau lo masukin tas biar gak jatuh. Biasanya gue masukin tas kok, kalau tadi kayaknya lupa deh. Timpal Sahla. Tak mau kejadian serupa terulang, langsung saja Sahla memasukkan binder tersebut ke dalam tasnya. Untung aja lo kasih nama, kalau enggak mungkin gue gak bakal tahu siapa pemiliknya. Sekali lagi makasih ya, Satya. Karena lo udah nemuin binder milik gue. Gimana kalau gue traktir lo? Mau gak? Tawar Sahla. Satya terkekeh pelan dengan anggukan kecil. Tak butuh waktu lama untuk cowok itu mengiyakan tawaran Sahla. Lo mau rasa apa? Tanya Sahla pada Satya yang berdiri di belakangnya. Kini keduanya tengah berada di kedai es krim yang berjualan tepat di seberang kampus. Sahla sempat menawarkan pada Satya untuk membeli makan, namun cowok itu menolak. Satya mengatakan dia ingin memakan yang manis-manis. Gue vanila aja. Jawab Satya. Mas, vanila satu matcha satu. Ucap Sahla. Hanya menunggu 5 menit saja pesanan Sahla dan Satya sudah siap. Saat Sahla hendak merogoh tasnya untuk mengambil dompetnya. Tiba-tiba saja Satya memberikan uang pada penjual es krim tersebut. Kan gue aja yang traktir. Potong Satya sembari membawa 2 cup es krim pesanan mereka. Sahla hanya bisa diam, matanya mengikuti pergerakan Satya yang duduk di bangku depan kedai tersebut. Perlahan Sahla mengikuti Satya lantas duduk di depan cowok itu. Pikiran Sahla mengarah pada perkataan Araf yang mengatakan kalau Satya tipe cowok mata duitan. Tapi melihat sikap Satya barusan membuat Sahla mengubah pandangannya terhadap Satya. Sepertinya Araf berbohong. Kenapa diam aja? Makan nanti keburu cair. Titah Satya. Sahla mengambil cup es krim miliknya. Makan yang manis dan dingin di tengah cuaca yang panas memang akan sangat nikmat. Netra Satya tak berhenti lepas dari Sahla yang begitu lahap memakan es krimnya. Senyum tipis terukir di bibir Satya. Lo suka matcha? Tanya Satya.
Suka banget. Cobain deh, ini enak. Jawab Sahla sembari menggeserkan es krim miliknya agar lebih dekat dengan Satya. Satya hanya bisa menurut, dia mengambil secuil es krim berwarna hijau itu. Tentu menggunakan sendok es krim miliknya. Lantas memasukkan ke dalam mulutnya. Gimana, enak kan? Tanya Sahla. Sedikit. Jawab Satya. Sahla mengerucutkan bibirnya. Padahal ini enak tahu. Kenapa orang-orang bisa gak suka matcha sih? Apalagi orang yang bilang kalau matcha rasa rumput. Berarti orang itu pernah makan rumput. Aneh banget kan? Kembali lagi ke selera masing-masing, lah. Apa yang kita bilang enak belum tentu buat orang lain itu enak. Begitupun sebaliknya. Kita gak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai hal yang sama seperti apa yang kita suka. Sahla mengulum bibirnya merasa malu karena telah berkata demikian. Gue cuma kesel aja sih, meskipun gak suka harusnya gak perlu bilang rasanya sama kayak rumput. Gue setuju sama lo. Kalau kita gak suka sama sesuatu hal yang orang lain suka, gak perlu sampai menjelekkan. Balas Satya. Lo bijak banget, pantes temen gue suka. Maksud? Suka? Temen gue tuh fans garis keras band lo, terus dia bilang bias dia di band 0x1 itu lo. Satya menyunggingkan senyumnya. Lo sendiri gimana? Belum ada, waktu itu gue gak nonton penampilan tiap band fakultas soalnya gak terlalu tertarik. Tapi buat festival nanti gue pasti nonton. Gue harap penampilan gue nanti bisa menarik perhatian lo. Kini Sahla mengarahkan pandangannya pada Satya. Seketika Sahla terperangah saat melihat cowok itu tengah tersenyum, sangat tampan. Satya itu memiliki tipe wajah yang innocent. Lesung pipi yang akan terlihat jelas saat cowok itu tersenyum dan garis rahang yang tegas. Sahla yakin siapa saja yang pertama kali melihat Satya pasti akan jatuh hati. Pantas saja Tania menjadikan Satya idolanya. Dan kini, apa Sahla akan merasakan itu juga? Jatuh hati saat melihat Satya? Hei, kenapa diam? Tanya Satya. Sahla sedikit tersentak. Sorry, gue kepikiran sesuatu. Tadi lo ngomong apa? Enggak, untung lo gak dengar. Kenapa bukan lo yang jadi ketua? Menurut gue lo lebih pantas yang jadi ketuanya deh. Ujar Sahla. Gue gak mau. Band ini terbentuk karena Araf, jadi gue sama yang lain sepakat kalau Araf lebih pantas jadi ketua. Sahla mengangguk paham. Setelahnya, mereka kembali larut dalam obrolan yang tak berkesudahan. Hanya dalam hitungan menit mereka sudah nyaman untuk bercerita satu sama lain. Sejak kapan lo dekat sama Satya? Tanya Araf. Sahla yang tengah memilih-milih makanan ringan menoleh pada Araf. Tak lama kemudian dia kembali menolehkan pandangannya. Sejak tadi, kenapa emangnya? Araf menggeleng pelan, netranya fokus pada punggung Sahla. Kalian kelihatan akrab banget. Dia orangnya asik buat diajak ngobrol. Lo bilang dia mata duitan, tapi enggak tuh dia traktir gue tadi. Lo pasti bohong. Araf terkekeh pelan. Gue cuma bercanda. Kalau bisa tahu sih gue lagi sama Satya. Gue lihat lo ngobrol berdua sama Satya di depan kedai es krim. Jawab Araf membuat Sahla menganggukkan kepala. Meskipun netranya masih fokus pada makanan ringan yang tersusun rapi di depannya. Kenapa lo milih-milih snack? Karena gue lagi bebas dari tugas kuliah, malam ini gue mau nonton drakor. Balas Sahla. Gue juga mau nonton kalau gitu. Ujar Araf tiba-tiba. Beneran lo mau nonton drakor bareng gue? Tanya Sahla memastikan. Gue penasaran seseru apa drakor itu.
Sahla mengembangkan senyumnya. Oke deh. Kalau gitu lo bawa snack ini ke meja deket sofa. Gue mau bawa laptop gue dulu di kamar. Araf menurut dengan melangkahkan kakinya menuju pantry. Mengambil beberapa makanan ringan yang sudah dipilih Sahla lantas membawanya ke meja depan sofa. Sementara Sahla, gadis itu berjalan menuju kamarnya untuk membawa laptop. Tak butuh waktu lama untuk Sahla kembali menuju ruang tengah dengan laptopnya. Sahla duduk di samping Araf, menyimpan laptopnya di atas meja. Sahla mulai mencari drama Korea yang akan dia tonton dengan Araf. Gue lagi rewatch drakor Nevertheless. Kalau langsung F2 gak apa-apa kan? Tanya Sahla. Araf hanya mengidikkan bahunya. Gak apa-apa. Saat drama dimulai, Sahla membenarkan duduknya agar terasa nyaman. Di tangannya sudah tersedia makanan ringan yang sudah dia buka. Selama beberapa menit keduanya larut dalam drama tersebut. OMG Song Kang my husband ganteng banget gila. Pekik Sahla membuat Araf menoleh pada gadis di sampingnya. Apa semua cewek yang suka drakor kayak lo? Tanya Araf. Sahla menoleh sebentar. Iyalah, emangnya lo gak greget lihat kegantengan cowok Korea? Ganteng banget sampai greget gue liatnya. Gue gak kalah ganteng dari mereka. Balas Araf. Iya, lo ganteng juga. Timpal Sahla membuat senyum Araf terbit. Hingga tiba saatnya di mana pemeran wanita dan pria beradegan mesra. Menyajikan kissing scene yang seketika membuat atmosfer di antara keduanya terasa canggung. Tubuh Sahla seakan membeku, dia lupa jika drama ini banyak menayangkan adegan romantis. Ekor mata gadis itu melirik pada Araf yang sepertinya tengah menahan gejolak dalam dirinya. Rahang Araf mengeras, hatinya menggeram. Karena tak tahan Araf lantas mendekatkan dirinya pada Sahla. Melihat pergerakan Araf yang begitu cepat sontak saja membuat mata Sahla mengerjap. Lo mau apa? Tanya Sahla terbata-bata. Araf menatap nyalang Sahla lantas turun menatap bibir Sahla yang sedikit terbuka. Reka adegan yang ada di drama. Sahla mencoba menelan salivanya, wajah Araf terus mendekat. Tak sengaja, mata Sahla melirik bibir tebal Araf. Tunggu. Sahla menahan pundak Araf agar cowok itu berhenti mendekat. Wai? Tanya Araf dengan suara serak. Sahla mengulum bibirnya. Selama kita ciuman, cuma lo yang cium bibir gue. Jadi, gue pengen coba balas ciuman lo. Tapi gue gak bisa. Bolehkan Araf bersorak kali ini? Mendengar Sahla yang ingin mencoba untuk membalas ciumannya. Tentu saja membuat rasa senang membuncah dalam hatinya. Araf sedikit menyeringai, tangannya terulur untuk mengusap lembut pipi Sahla. You can do it. Just let it flow. Ucap Araf. Sahla mengangguk pelan, entah keberanian dari mana Sahla mengalungkan tangannya di leher Araf. Tentu saja itu membuat jarak dirinya dengan Araf semakin dekat. Bahkan Sahla tak peduli saat makanan ringan yang tadi dibukanya jatuh ke bawah. Araf mulai mendaratkan bibirnya di bibir Sahla yang sedikit terbuka. Perlahan mulai M3M4 gut bibir lembut Sahla yang beberapa hari ini tak dia rasakan. Dengan ragu, Sahla mulai ikut menggerakkan bibirnya. Namun Sahla malah melakukan kesalahan, gadis itu menggigit bibir Araf. Ak! Araf memetik pelan. Sahla membulatkan mata lalu menjauhkan wajahnya. Gadis itu panik lantas mengusap bibir Araf yang tak sengaja dia gigit. Maaf, gue gak sengaja. Cicit Sahla. Araf tertawa, melihat ekspresi Sahla yang begitu panik terlihat sangat menggemaskan. Kenapa lo ketawa? Lo ngetawain cara cium gue ya? Udah dibilangin gue gak tahu cara ciuman gimana.
Araf seketika langsung menggeleng. Bukan karena itu, gue gemas aja sama wajah lo yang panik. Lo cukup ikutin pergerakan bibir gue, oke? Araf menuntun tangan Sahla agar kembali melingkar di lehernya. Should we try again? Sebuah anggukan kepala dari Sahla menjadi lampu hijau bagi Araf. Cowok itu kembali mencium bibir Sahla. Kali ini Araf M3M4 Good dengan pergerakan yang begitu pelan. Dengan ragu, Sahla mulai mengikuti pergerakan bibir Araf. Gadis itu mencoba untuk M3M4 Good bibir atas Araf dengan gerakan lembut. Tanpa Sahla sadari, bahwa Araf menjadi gila karenanya. Araf mulai merasakan gejolak dalam dirinya untuk semakin memperdalam ciuman tersebut. Namun Araf mencoba menahannya karena cowok itu masih ingin menikmati setiap P4 Good 4N lembut yang Sahla lakukan pada bibirnya. Dengan pergerakan tenang Araf masih menuntun Sahla untuk membalas di setiap P4 Good 4N bibirnya. Kini pergerakan Sahla sudah terasa lebih baik dari sebelumnya. Ciuman keduanya masih dalam tempo perlahan. Seolah Araf membiarkan Sahla yang mendominasi ciuman kali ini meskipun dengan pergerakan yang pelan dan lembut. Merasa pasokan oksigen di sekitarnya mulai menepis. Dengan perlahan Sahla melepas T4-UT4N bibirnya dengan Araf. Nafas Sahla memburu, begitupun dengan Araf. Jujur saja, Araf merasa tak rela tautan bibir mereka terhenti. Meskipun ciuman yang mereka lakukan terkesan dalam tempo yang perlahan. Namun harus Araf akui bahwa ciuman kali ini terasa begitu nikmat untuknya. Rasa senang masih membuncah dalam hatinya. Mengingat ciuman-ciuman selanjutnya bukan hanya Araf saja yang mendominasi. Tapi Sahla akan ikut membalas ciuman darinya. Good girl. Lo melakukannya dengan baik. Mendapat pujian dari Araf seketika membuat pipi Sahla memerah. Wajahnya terasa memanas karena rasa malu yang menjalar. So, how was the kiss? Do you like it? Sahla malah bungkam. Tanpa dia sadari tangannya masih melingkar di leher Araf membuat posisi keduanya begitu dekat. Mereka bahkan tak memperdulikan drama yang mereka tonton sebelumnya. I don't know what I feel. Tapi gue menikmati ciuman tadi. Mata tajam Araf menatap Sahla begitu dalam. Netranya menyusuri setiap inci wajah Sahla yang begitu polos. Sahla tampak cantik dengan pipinya yang merah merona, apalagi dengan bibir yang basah bekas ciuman tadi. Menatap wajah Sahla dengan lekat menimbulkan gelenyar aneh dalam diri Araf. Kap. Araf mengecup bibir Sahla dengan lembut. Sangat lembut sampai membuat Sahla merasakan banyak kupu-kupu berterbangan dalam perutnya. Gue boleh cium lagi? Tanpa Sahla sadari permintaan itu keluar dari bibirnya sendiri. Tentu. Araf tidak akan menolak. Sudah 10 menit lamanya Araf hanya memandang langit-langit kamar, seolah hanya itulah objek menarik saat ini. Pikirannya masih terus terpatri pada kejadian beberapa saat lalu. Di mana saat Sahla yang mencoba untuk membalas ciumannya. Tak pernah terpikir dalam benaknya bahwa Sahla menginginkan untuk bisa membalas ciuman Araf. Sekedar bisa M3M4 Good bibir Sahla saja sudah membuat Araf sangat senang. Namun, kejadian tadi tak lepas dari kepala Araf terus berputar-putar. Araf menyentuh bibir tebalnya, senyum tipis cowok itu terbit. Lagi-lagi kembali mengingat saat bibir lembut Sahla mengikuti pergerakan bibirnya. Saat ini Araf tidak tahu apa yang dilakukan Sahla. Setelah menyelesaikan ciuman keduanya Araf lantas pergi ke kamar. Dia tidak tahan jika harus berada di dekat Sahla. Bagaimana jika Araf terus mencium Sahla tanpa henti? Sit. Hanya dengan memikirkannya saja Araf menginginkan ciuman itu lagi. Namun, bukan dengan tempo perlahan. Araf ingin L**mat**n. Araf ingin Sahla membalas lum 4T4N bibirnya. Drerer TTT, drerer TTT, drerer TTT.
Getaran dari ponselnya menarik perhatian Araf. Cowok itu menoleh pada benda pipih yang terus bergetar di atas nakas. Sebuah panggilan masuk, tertera nama Haikal di sana. "Apa?" tanya Araf dengan nada malas. "Bos, lo udah tidur? Kalau gue udah tidur terus siapa yang ngangkat telepon lo?" "Tolol." Terdengar kekehan kecil di seberang sana. "Kali aja Jin Korin lo yang angkat." "Sialan. Mau apa lo telepon gue?" "Jadi, gue mau date malam ini sama gebetan baru. Kebetulan baju-baju gue masih di laundry lupa belum gue ambil." Terus masalahnya sama gue apa?" "Pinjem baju lo dong, bos." Bukan baju, jaket aja. Lo ambil aja sini." "Langsung masuk kamar gue lagi di kamar." "Siap, bos." "Lo emang bestie gue yang paling keren." Sudah hal biasa bagi Araf dan keempat temannya untuk saling meminjam barang. Araf tak masalah akan hal itu karena dia sudah menganggap mereka seperti keluarganya sendiri. Setelah telepon terputus, Araf memilih untuk men-scroll sosial medianya sembari menunggu kedatangan Haikal. Mencoba mengalihkan pikirannya yang terus terbayang-bayang gadis yang tinggal bersama dengannya. Selang beberapa menit kemudian, terdengar derap langkah yang mendekati kamarnya. Tanpa mengetuk, cowok bertopi itu membuka pintu lantas masuk ke dalam kamar Araf dengan senyum lebarnya. Melihat Haikal yang sudah berada di dalam kamarnya lantas membuat Araf beranjak dari atas kasurnya. "Cewek mana lagi yang lo ajak jalan?" tanya Araf. Haikal mendengus, dia tak terima dengan perkataan Araf. Meskipun dia terbilang tak pernah serius dengan yang namanya perempuan, tapi untuk mengatakan cewek mana lagi, pada Haikal sepertinya kurang tepat. Dia tak seperti Bara yang mengencani banyak perempuan. "Lagi? Anjir, gue baru 3 kali jalan sama cewek." "Sama aja," timpal Araf. Haikal mengidikkan bahunya. "Gue pinjem jaket yang pernah lo pakai waktu latihan kemarin." "Yang mana?" "Itu lo jaket denim." Jelas Haikal. Araf akhirnya mengerti dengan penjelasan Haikal. Cowok itu lalu membuka lemarinya dan mengambil jaket yang dimaksud Haikal. "Nih, jangan sampai kotor." Haikal lagi-lagi mengembangkan senyumnya. "Pasti dong. Gue pinjam ya. Lusa gue balikin deh." Balas Araf dengan deheman kecil. Terlihat Haikal langsung memakai jaket itu. Tak lupa dia juga melihat penampilannya sendiri di cermin. "Oke, sangat tampan." "Oh ya, salah emang suka tidur di ruang tengah." "Wah, ternyata lo jahat yang ngebiarin cewek tidur sendirian di luar." Mendengar penuturan Haikal sontak membuat kening Araf berkerut. "Maksud, cewek itu masih di ruang tengah?" Gue lihat dia tidur di sofa terus laptop dia masih nyala." "Ya udahlah, lo pindahin dia ke kamarnya, kasihan nanti dia kedinginan." "Gue pergi dulu." Haikal lantas melangkahkan kakinya keluar dari kamar Araf. Begitupun dengan Araf yang mengikuti Haikal dari belakang. "Pindahin dia, bos. Awas lo jangan ngambil kesempatan di dalam kesempitan, nanti tanpa sadar lo raba-raba dia lagi." Araf menggeplak kepala Haikal. "Pikiran lo kesana mulu." Haikal tertawa kecil. "Gue mau date dulu. Bye-bye." Araf menatap sosok Haikal yang sudah hilang di balik pintu. Pandangan cowok itu lantas mengarah pada Sahla yang tertidur di atas sofa. Laptop gadis itu masih menyala menayangkan drama yang sempat mereka tonton bersama. Araf berjalan perlahan mendekati sofa, cowok itu lantas duduk di hadapan Sahla. Memandangi wajah gadis itu yang tampak damai dalam tidurnya. Tanpa sadar senyum Araf terbit.
Tangan cowok itu terulur untuk merapikan beberapa helai rambut yang menghalangi wajah Sahla. Namun setelahnya tangan Araf mengusap pipi mulus Sahla. Sangat cantik, Araf akui Sahla memiliki paras yang cantik. Jujur saja, Araf tidak bosan untuk terus memandangi wajah Sahla. Lihat, lagi tidur aja bibir lo menggoda gue untuk dicium, ujar Araf. Jari telunjuk yang semula berada di pipi Sahla turun ke bawah hanya sekedar untuk menyentuh bibir Sahla yang sedari tadi tak lepas dari pikirannya. Sahla sedikit menggeliat, membuat Araf sedikit tersentak karena terkejut. Cowok itu terkekeh, entah apa yang merasuki dirinya sekarang. Araf benar-benar betah memandangi wajah damai Sahla. Araf berbalik, mematikan laptop Sahla yang masih menyala. Setelahnya, Araf kembali menghadap Sahla. Sedikit mencondongkan badannya, Araf lantas menggendong Sahla yang masih terlelap. Sepertinya gadis itu benar-benar mengantuk sampai Araf yang menggendongnya saja tak membuat Sahla terbangun. Araf membawa Sahla menuju kamar gadis itu. Setelah masuk ke dalam kamar langsung saja Araf membaringkan Sahla yang masih terlelap ke atas kasur. Tak lupa, Araf menyelimuti gadis itu. Kalau boleh jujur, melihat bibir Sahla yang tampak menggoda itu membuat gejolak dalam dirinya kembali muncul. Karena tidak tahan, Araf mendekatkan wajahnya pada wajah Sahla. Kap. Hanya kecupan singkat yang dia berikan pada bibir Sahla. Setelah itu Araf melangkah keluar. Araf tidak mau lepas kendali. Tahan, tahan, gumamnya. Sahla terbangun dari tidurnya, mata gadis itu yang belum terbuka sepenuhnya melirik ke arah jam di atas nakas. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, untung saja Sahla tak bangun kesiangan. Gadis itu lantas mengubah posisinya menjadi duduk, mengusap wajahnya agar bisa tersadar penuh. Mengingat sesuatu, Sahla mengernyitkan dahinya. Seingat Sahla, dia tidur di ruang tengah tapi saat bangun dia berada di kamarnya. Apa Araf yang memindahkan Sahla? Tak mau ambil pusing Sahla beranjak dari atas kasur menuju kamar mandi hanya untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Seperti biasa, jika bangun tidur Sahla pasti merasakan perutnya yang keroncongan. Sahla berjalan keluar kamar, langkahnya terhenti saat melihat punggung lebar Araf yang tak tertutup apa-apa. Apa setiap pagi Sahla harus melihat pemandangan seperti ini? Dan sialnya, Araf terlihat sangat S3 Melihat Araf membuat gadis itu kembali teringat satu hal. Kejadian kemarin malam di mana Sahla membalas ciuman cowok itu. Oh. Bahkan Sahla meminta untuk ciuman lagi. Gue boleh cium lagi? Sahla benar-benar merutuki dirinya sendiri bodoh, jika bisa. Saat ini Sahla ingin menghilang saja dan tidak bersitatap dengan Araf. Lo udah bangun ternyata. Duduk, lah. Bentar lagi gue selesai masak sarapannya. Ujar Araf membuat Sahla kembali tersadar dari lamunannya. Sahla kembali melangkahkan kakinya pelan, tiba-tiba saja dia merasakan tenggorokannya kering. Sahla yang semula ingin langsung duduk di kursi dekat meja makan harus mengurungkan niatnya, gadis itu berjalan ke arah kulkas. Sahla membuka kulkas lantas mengambil botol berisi air mineral. Namun pergerakannya terhenti saat dia merasakan punggungnya bersentuhan dengan dada Araf. Benar saja, apa yang Sahla pikirkan tentang bersandar di dada Araf akan terasa nyaman memang benar. Hanya sekedar bersentuhan saja sudah membuat Sahla nyaman. Lo, gue cuma mau ambil telur. Araf menoleh ke arah Sahla, badan Araf yang lebih tinggi memudahkannya untuk bisa melihat wajah Sahla. Tampaknya gadis itu tengah gugup. Lihat saja pipinya yang bersemu merah. Lo pakai blush on kebanyakan lagi ya? Pipi lo merah. Sial, sial, sial. Sahla benar-benar ingin menghilang saat itu juga.